Halo sobat nih, gas lagi Magic Emperor. Langsung aja kita gaskan Magic Emperor. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zauvan mendapatkan para iblis-iblis kampret ini yang asik sibuk sendiri dan berkelahi, lantas melalaikan tugas mereka, membuat Zauvan sangat kesal dan menghukum mereka. Boom! Ya, Zauvan pun melakukan demonstrasi dengan kekuatan tangan kirinya yang telah bertransformasi menjadi tangan naga bumi. Ya, melihat Zauvan dapat melakukan transformasi naga dan juga melakukan hal yang tidak masuk akal, kini membuat para iblis-iblis kampret ini menjadi shock. Kimbe, apakah ini bercanda? Apa yang akan terjadi jika aku terkena pukulan gila itu? Kepala Aing bisa meledak. Maka dari itu, pelayan Zauvan, cakar naga bumi Anda sungguh sangat menakjubkan. Tapi aku masih penasaran, apakah Anda dapat melakukannya dengan kedua tangan? Tanya iblis merah ini. Tidak. Aku cuma dapat melakukannya dengan tangan kiri saja, sambut dari Zauvan. Mendengar itu, di sini para iblis-iblis kampret licik ini mereka pun langsung berdiskusi. Blablabla. Ya, mereka ini adalah para iblis yang memang sangat kampret. Iya, pelan Zauvan. Bukankah kau telah mengatakan kalau kami dapat memilih, ya kan? Anda adalah seorang pria yang menepati janji, ya kan? Tanya iblis-iblis kampret ini. Ya, tentu saja. Namun apapun itu tidak akan pernah merubah apapun. Jadi aku akan tetap memutuskan untuk menggunakan tangan kiriku aja untuk dapat menghukum kalian, sambut dari Zauvan. Bagus. Kiki. Kami telah berubah pikiran. Karena yang kami ingin kau menggunakan tangan kanan saja, ujar para iblis-iblis ini. Hei, mendengar itu membuat Zauvan pun berujar. Kalau aku menggunakan tangan kananku, ini tidak akan berakhir dengan baik. Tidak. Kenapa memangnya? Kenapa tidak? Pelayan Zauvan, Anda adalah seorang pelayan atau anggota keluarga lu. Dan Anda ada pelayan keluarga. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulut Anda itu sangatlah berharga. Anda tidak bisa menarik kata-kata Anda. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan dapat lagi mendapatkan kepercayaan dari anggota keluarga yang lainnya, ujar iblis merah ini. Mendengar itu membuat Zauvan pun paham tentang apa niat dari si kampret merah kecil ini. Maka dari itu Zauvan pun berujar, jadi kau ingin melakukan trik psikologi terbalik rupanya. Baiklah, kita akan melakukannya dengan caramu. Dan bersiaplah kalian menerima pukulan dari tangan kananku ini, sambut dari Zauvan. Ya, mendengar kalau Zauvan mau melakukannya membuat kakak, kau memang sangat bijak, ujar iblis hijau ini. Ya, tentu saja. Jika tidak, bagaimana bisa aku menjadi kakakmu? Ujar si kampret ini. Aku tahu kalau ia baru saja mendapatkan tangan barunya. Dan aku yakin ia masih belum berlatih menggunakannya. Maka dari itu, kekuatannya pasti sangatlah lemah. Dengan begitu, pasti tangannya akan langsung hancur ketika menyerang kita. Kerja bagus kakak, sambut dari iblis-iblis lainnya. Namun di sini, iblis kikir ia pun kesal. Karena ini adalah idenya. Tapi kenapa malah saudaranya lah yang mendapatkan pujian dari adik-adiknya yang lainnya? Maka dari itu, hei kampret, berhentilah memujinya. Seharusnya kalian semua memujiku. Itu adalah ideku. Tidak, aku adalah kakak tertua. Tanpa kepemimpinanku, kau tidak akan dapat memikirkan rencana ini. Ya, kini 4 iblis kampret ini mereka pun asik berkelahi satu sama lain. Ya, mereka pun terus-terusan saja berkelahi. Dan itu membuat Pak Tua Yansong yang melihatnya menjadi heran. Lah, yang begini bisa jadi tetua, piye cok? Kumpulan para sampah-sampah ini memang tidak lagi dapat ditolong. Mereka ini apakah lupa kenapa Zauvan sampai ingin menghukum mereka? Bocah-bocah edan. Dan benar saja, untuk Zauvan sendiri yang melihat para iblis-iblis kampret ini yang asik heboh sendiri, membuatnya benar-benar sangat kesal. Kalian berempat benar-benar kampret rupanya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pukulanku? Ya, lakukan saja apa yang kau mau. Lakukan saja sampai Anda benar-benar puas. Jangan hiraukan kami, ujar iblis-iblis itu yang memang asik sibuk sendiri. Pendengar itu benar-benar membuat Zauvan pun menjadi kesal. Sok keras sekali sampai benar-benar ingin menerima banyak pukulan dariku. Baiklah, bagaimana kalau kalian langsung merasakan kekuatan dari tanganku ini? Terimalah serangan baruku ini, Sky Piercing Killing Arm. Melihat Zauvan melepaskan serangan langsung ke arah mereka, sempat membuat para iblis-iblis kampret ini pun terdiam sejenak. Dan kepala mereka semua hampir saja meledak dihantam serangan dari Zauvan. Dan untuk serangan Zauvan itu sendiri ternyata meledak.
Serangan dari Zhao Fan sangatlah dahsyat, dapat menghancurkan apapun yang mengenainya. Dan itu juga membuat 4 iblis kampret ini langsung terdiam, shock dan juga kena mental. Kimbe, kupikir tangan kanannya adalah kelemahannya, tapi ternyata tangan kanannya itu jauh lebih mengerikan daripada tangan kirinya. Dan lihat, apakah itu masih tangan manusia? Ujar iblis merah ini yang melihat tangan baru milik Zhao Fan itu. Karena benar saja bentuknya yang sungguh sangat aneh itu sungguh sangat mengerikan. Dan kini selepas mengeluarkan kekuatan yang tidak masuk akal itu, kini tangan kilin itu mulai menyusut kembali dan kembali ke dalam bentuk manusia. Dan untuk Zhao Fan sendiri, dengan merubah tangan ini kembali ke dalam bentuk aslinya dengan menggunakan teknik tangible projection, aku bisa melepaskan kekuatan dari kilin, serangan yang dapat menghancurkan langit. Tapi sayangnya, meskipun begitu, aku hanya dapat menggunakan kekuatan itu untuk sampai batas ini saja. Karena memang ini masih terbatas dengan kultivasiku yang sungguh sangat rendah. Tapi, walaupun ini masih terbatas sekalipun, bagi kekaisaran ini, bagi Tianyu, ini telah lebih dari cukup. Dengan adanya cakar naga bumi di tangan kiriku dan juga tangan kilin di sebelah kananku, itu tidak akan ada seorang pun di Tianyu ini yang dapat menandingi diriku. Dan untuk kalian berempat, kalian katakan kalau aku bisa menghajar kalian sampai benar-benar puas, bukan? Maka dari itu, apakah kalian mau merasakan yang selanjutnya? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan benar-benar membuat mereka kena mental. Tidak, Plan Zhao Fan, Anda terlalu hebat. Kami tidak berani bermain-main di hadapan Anda. Tidak. Bagaimana kalau Anda menghukum kami menggunakan cacing darah aja? Pukulan itu terlalu mengerikan. Itu dapat membuat mayat kami menjadi tidak layak untuk dilihat nanti. Anda kan tidak mau kan kehilangan investasi klan Luo yang selama 5 tahun ini kan? Ya kan? Benar kan Plan Zhao Fan? Ujar para iblis-iblis kampret ini yang memang kena mental setelah melihat kekuatan dari Zhao Fan yang memang tidak masuk akal. Dan untuk Zhao Fan sendiri, kalian berempat ini memang semakin pandai dalam berkata-kata rupanya. Baiklah, aku akan membiarkan kalian untuk kali ini dan ukir baik-baik ini di kepala kalian. Jika aku melihat kalian bermalas-malasan lagi, kepala kalian benar-benar akan meledak. Ya. Kau tidak perlu khawatir lagi Plan Zhao Fan. Ini tidak akan terjadi lagi, sambut para iblis-iblis kampret ini. Sudah saatnya bagi kita untuk pergi ke ibu kota kekaisaran untuk segera berkumpul dengan yang lainnya. Ayo. Baik, sambut dari para tetua lainnya. Sedangkan saat ini di ibu kota kekaisaran, tepatnya di gerbang kota istana, sudah berkumpul banyak sekali orang. Dan tentu saja di ibu kota kekaisaran dijaga oleh para penjaga milik keluarga kaisar yang memang sangatlah banyak. Dan untuk para rakyat jelata, mereka pun tidak menduga tentang apa yang terjadi kali ini. Karena upacara seperti ini terakhir kali diadakan 100 tahun lalu. Dan itu hanyalah acara bagi-bagi baju partai. Waduh. Sedangkan untuk kali ini adalah upacara yang lebih wah. Karena memang ini adalah pelantikan keluarga bangsawan ke-8. Dan mereka juga menyadari kalau acara ini akan dihadiri oleh ribuan para kultivator yang memang ada di ranah Tianshuan. Yang artinya acara ini adalah acara besar kekaisaran. Dan mereka juga menganggap kalau keluarga Luo ini sungguh sangat luar biasa. Sebagai keluarga kelas 3 bisa menjadi salah satu dari 8 keluarga bangsawan agung. Wah, ini sungguh seperti berkah dari surga. Namun di antara ramainya para rakyat jelata ini ternyata ada yang nyempil dan juga berujar, tunggu sebentar tuan muda. Ya, yang nyempil-nyempil itu adalah bocah berambut biru yang khas dengan keluarga kaisar. Akhirnya bisa keluar juga, ujar bocah berambut biru itu. Dan untuk rekannya ini, tuan muda, kita akan dihukum jika kita tidak segera kembali. Tenanglah, aku sudah lama sekali terkurung di rumah. Oleh karena itu, sekarang bisa menghirup udara bebas. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini adalah waktunya untuk kita bersenang-senang. Kenapa sih kita harus kembali dengan cepat? Ujar bocah ini. Ini adalah upacara penghargaan keluarga bangsawan ke-8. Dan event ini tidak terjadi setiap 1000 tahun sekali tahu. Terakhir kali acara seperti ini diadakan itu saat kekaisaran ini baru didirikan tahu. Oleh karena itulah aku ingin menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, ujar bocah biru itu. Ya, bocah biru ini merupakan seorang pangeran kecil. Aku ingin tahu apa yang membuat keluarga ke-8 ini begitu hebat, sambut bocah biru ini. Tuan muda, kita sudah bersenang-senang selama 4 jam. Dan jika kita tidak kembali dan terjadi sesuatu dengan Anda, hukuman kita tidak akan ringan tuan. Diam.
Kau berani bicara seperti itu kepadaku, ha? Begitu kembali nanti, kau akan kuhukum bocah, sambut bocah biru itu. Tapi Tuan, kalau begitu kenapa Anda membawa saya? Apakah Anda hanya mencari teman untuk dihukum? Dan jika terjadi sesuatu dengan Anda, nyawa saya adalah taruhannya Tuan. Bising ah. Namun tiba-tiba saja bocah ini pun ternotis ketika ia mendengar putra mahkota telah tiba. Sial, ada kakak. Cepat, jangan sampai kita ketahuan, ujar bocah itu sembari meninggalkan tempat ini. Iya, bocah biru itu adalah putra kaisar pula, yaitu salah satu pangeran muda. Dan benar saja, kini datanglah sebuah tandu berwarna emas khas milik keluarga kekaisaran. Dan orang yang ada di dalamnya adalah Yuanbu, yang merupakan putra mahkota kekaisaran Tianyu. Ya, kemunculan putra mahkota di hadapan para rakyat jelata tentu saja menarik perhatian publik. Di mana saat ini putra mahkota ia juga berjalan menuju para rakyat jelata untuk menyapa. Semuanya, sebelum ketujuh keluarga bangsawan agung tiba, kami belum dapat membuka gerbangnya. Saya sungguh sangat meminta maaf membuat kalian semua harus menunggu dengan udara dingin hari ini. Tolong terima permintaan maaf saya, ujar putra mahkota, menarik perhatian simpati para rakyat. Yang mulia, Anda adalah sosok yang sangat bijaksana. Beliau adalah kaisar di masa depan yang sangat bijaksana, sambut para rakyat-rakyat jelata itu. Ya, di sini si bocah kampret ini ia melakukan suatu misi untuk menarik simpati para rakyat. Namun tiba-tiba saja ada yang tertawa. Hahaha, kakak, kau berlagak baik lagi hari ini, ha? Sudah berapa banyak kau mendapatkan simpati hari ini, ha? Ya, yang berujar itu adalah pangeran kedua, yaitu Yuan Yong. Ya, melihat kedatangan adik kedua atau pangeran kedua yang berbicara demikian membuat putra mahkota berujar, "Hei, apa yang kau bicarakan? Setiap klan yang ada di Tianyu telah berkumpul di ibu kota atas undangan dari keluarga kaisar. Tapi karena mereka harus berkumpul dan bersama-sama merasakan dingin udaranya yang ada di tempat ini dan tidak diizinkan untuk masuk, bukankah seharusnya aku sebagai putra mahkota menunjukkan rasa peduli kepada mereka, kepada rakyat?" ujar putra mahkota ini. Ya, kau cuma belagak. Kau pikir mereka ini, para rakyat jelata ini pantas untuk diundang ke dalam istana, ha? Mereka itu datang atas dekret kaisar. Kakak, bagaimana bisa orang lemah seperti dirimu dan tidak bisa tegas bisa menjadi kaisar yang selanjutnya, ha? Saudara kedua, cukup. Dengan memperlakukan rakyat seperti ini, bagaimana bisa kau memerintah dengan keadilan? Bagaimana bisa kau akan mendapatkan hormat dari mereka, ha? Maka dari itulah ayah tidak menjadikan kau sebagai putra mahkota. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh putra mahkota, di sini pangeran kedua pun kesal dan ia tidak terima. Yuanbu, jangan kau mencoba untuk mengguriku. Berdasarkan pengetahuan yang aku miliki dan pendekatan yang aku lakukan, aku tidak lebih rendah daripada kau. Dan semua ini terjadi karena hanya kau lahir 1 tahun lebih dulu daripada aku, hingga kau mendapatkan gelar sebagai putra mahkota. Gelar itu kau dapatkan bukan karena prestasimu. Selain itu, aku juga cukup cakap untuk menjadi putra mahkota, sambut pangeran kedua. Baiklah, rupanya inilah hal yang selalu mengganggumu sejak kecil. Sejak kecil kau selalu saja menatapku dengan rasa permusuhan. Ternyata ini adalah alasannya. Tapi memangnya apa yang bisa aku lakukan? Ini semua adalah kehendak takdir, dan aku tidak bisa mengubah takdir dunia. Dan sekalipun kalaupun bisa, sejak lama pasti aku akan memberikan gelar itu kepadamu, kepada dirimu, ujar bocah ini. Hei, ini tidak masuk akal. Memangnya siapa yang tidak mau menjadi putra mahkota? Sambut pangeran kedua. Bahkan gerbang kaisar saja, mereka telah bergerak selama ratusan tahun untuk merebut takhta, dan kau malah ingin melepas gelar itu? Tidak mungkin. Tapi kau tidak perlu menyerahkan gelar itu kepada diriku, karena apa yang akan menjadi milikku akan aku rebut sendiri, ujar pangeran kedua kepada putra mahkota itu. Namun perdebatan mereka pun akhirnya berhenti ketika mereka merasakan getaran yang sangat kuat datang ke arah mereka. Dan jelas, getaran itu juga bersuara yang berujar, kakak pertama, kakak kedua, lama sudah kita tidak bertemu, aku merindukanmu. Siap. Kantong besar itu ia belum pergikah dari ibu kota ini? Apakah dia masih ada di tempat ini? Ujar pangeran kedua itu. Dia pasti telah menyelesaikan misinya. Karena itulah ayah pasti memintanya untuk segera kembali. Karena memang acara penghargaan dari keluarga ke-8 ini sungguh sangat penting. Dan memang kehadiran saudara ketiga ini memang sungguh sangat diperlukan, ujar dari putra mahkota itu. Maka dari itu, adik ketiga, selamat datang kembali, sambut putra mahkota. Namun sayangnya, kakak pertama, ya, putra mahkota, ia pun dihantam oleh pangeran ketiga dengan kekuatan penuhnya yang membuatnya pun harus, yang mulia, tidak, aku tidak apa-apa. Aku juga seorang kultivator yang ada di ranah penempat tulang tingkat 9 kok. Jadi aku pasti bisa menahan saudaraku ini. Saudara ketiga, apakah beratmu ini naik lagi kah? Ujar putra mahkota itu.
Berat badanku bulan lalu sih ya ada di 375 kilo. Tapi minggu ini kayaknya aku naik lagi nih. Aku pikir ada 400 kali. Cuman ya naik sedikit kok kakak. Perjalanan misi kali ini memang sungguh sangat benar-benar membuat berat badanku naik. Sambut pangeran ketiga. Itu membuat mereka semua yang melihatnya kena mental. Mampus sudah pinggang dari putra mahkota itu. Saudara ketiga, bisakah kau turun dulu? Apa kakak? Pinggangku mau patah. Iya, selepas pangeran ketiga turun, kini mereka pun mendengar ada yang berujar, "Lembah Yaoming telah tiba." Iya, di sini rombongan dari para bangsawan agung akhirnya tiba, dan kini adalah rombongan dari Lembah Yaoming. Dan untuk pangeran ketiga yang melihatnya, ia melihat kalau ternyata Lembah Yaoming membawa 4 tetua besar. 4 tetua besar mereka, dan sebelumnya mereka memiliki 5, yang artinya 1 pasti telah dibunuh oleh Zovan. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan. Aing kira minggu ini langsung nunjukin kemampuan dari keluarga Luo di hadapan seluruh kaisar gitu kan. Tapi ternyata malah perkenalan pangeran dulu. Konflik Zovan nih dengan gerbang kaisar akan usai dalam waktu dekat, dan ia akan mulai berkonflik dengan para pangeran sebelum Zovan akan berkonflik dengan kaisar langsung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.